Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya untuk pembelajaran kimia farmasi yang sudah tertunda dengan beberapa minggu kemarin karena emang ada kegiatan sehingga suara diliburkan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hidrokarbon, di mana kita sudah bisa menyebutkan bagian-bagian, kemudian macam-macamnya, dan kemarin juga tentang alkana. Ya, kita sudah baca tentang alkana. Untuk selanjutnya kita akan baca tentang alkena dan alkuna. Kalau alkena sama alkuna hampir sama untuk penulisannya, sama penulisan penamaan dari senyawa atau rantainya hampir sama dengan alkana. Tapi yang membedakan di sini adalah perumusannya. Untuk lebih lanjutnya akan saya jelaskan berdahulu, tapi sebelum itu marilah kita berdoa, ya, agar pembelajaran ini bisa bermanfaat dan kalian juga tetap sehat dalam kondisi di rumah dan kondisi yang seperti ini. Ya, untuk berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, untuk mereview yang kemarin, kalau kita belajar tentang alkana kemarin, alkana itu adalah CnH2n plus 2. Di sini ada kalau alkena itu adalah ada CnH2n. Nah, di sini dia nggak ada penjumlahannya, ya. Ya, nggak ada. Di sini kalau penamaannya itu kita kemarin sudah belajar bahwa untuk C2 itu namanya eta, C3 itu adalah propa, kemudian C3 adalah beta, C5 penta, hexa, dan seterusnya. Di sini juga sama, kalau kita lihat dengan rumusnya adalah CnH2n, di sini kita bisa masukkan N-nya 2, N-nya 3, N-nya 4, sehingga bisa dinamakan rumus molekul. Misalkan kita mengambil N-nya 2, kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini, CnH2n. Jadi, di sini maka akan dengan C2H4, namanya adalah etena. Itu namanya etena. Misalkan kalau kita memakai, ya, N-nya itu adalah 9, maka adalah ini CnH2n, sehingga C-nya 9, hanya 2 kali 9, sehingga didapatkan C9H18 yang dinamakan dengan nonena. Itu untuk untuk nama simbolnya, ya, serumus molekulnya. Kemudian sekarang kita akan mencoba untuk pemberian nama dari rantai. Untuk alkena, yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah nama alkena diturunkan dari nama alkana, yaitu sesuai dengan nama alkana di mana akhiran ana diganti dengan akhiran ena. Misalkan ada suatu rantai karbon seperti ini, dicontohkan ini ada C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7, ya, seperti pada slide ini. Di sini kita akan menentukan rantai utama. Nah, rantai utama ini itu adalah diambil dari rantai yang terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Perhatikan, kalau alkana itu ikatannya tidak rangkap, jadi hanya satu. Tapi kalau alkena ini pasti ada garisnya yang dua, penghubung antar C. Bisa kita cari di sini, ya, di atas ini, ya. Jadi ini adalah ada dua garis C-nya, ada dua garis penghubung ke C, ke karbonnya. Jadi di sini harus diikutkan dalam rantai utama. Kalau kita melihat tentang sifat dari alkana, kalau untuk mencari rantai utama itu kan dicari C yang terpanjang. Tetapi kalau di alkena ini adalah kita cari yang terpanjang dan melewati ikatan rangkap. Jadi kalau kita hitung dari sini misalkan, ya, C-nya yang terpanjang kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. C-nya ada 6, tapi kan tidak melalui atau tidak melewati atau tidak diikut sertakan C rangkapnya. Jadi ini tidak diperbolehkan. Jadi harus diikutkan. Jadi seperti ini, kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, walaupun yang tidak ada rangkapnya tadi lebih besar rantainya, tapi tidak dibenarkan. Yang dibenarkan adalah dia melewati dari ikatan rangkapnya. Kemudian setelah itu kita bisa memberikan nomor urutan untuk molekul ini, rantai ini itu adalah yang terdekat dengan ikatan rangkap. Jadi dengan ikatan rangkap ini, jadi ini dimulai dari 1,
2, 3, 4, 5. Jadi bukan dari yang terbawah ya, bukan yang dari ini, dari 1, 2, 3, 4, 5, bukan, tapi yang dari yang atas 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini yang sisa 2 ini itu adalah dia rantai cabangnya dari rantai utama ini. Kemudian selanjutnya cara penulisannya adalah hampir sama dengan alkana, yaitu adalah nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap, dan nama rantai utama. Di sini kita sudah mendapatkan rantai utamanya itu adalah kan ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu kalau kita mereview pertemuan yang kemarin itu adalah pentena ya. Nah, di sini kita lihat aja. Yang pertama, cabangnya ini kan ada 2. 2 itu namanya etil. Karena dia ada di nomor 2, jadi penamaannya adalah 2 etil. Kemudian yang di atas ini adalah 1 pentena. Jadi rantai ini itu ada namanya adalah 2 etil 1 pentena. Ini untuk tata nama alkena. Ya, ini juga ada contoh isomernya, tapi ya cukup tahu saja. Yang penting adalah ini juga sama. Kemudian yang terakhir adalah ada alkuna. Jadi alkuna ini untuk perumusannya juga beda. Ada CnH2n-2, di sini ada min 2-nya. Hampir sama dengan alkana sama alkena. Kalau kita misalkan ambil C-nya 2 atau N-nya 2, berarti C2 dimasukkan di dalam perumusan ini. H2 kali 2 kali 2, sehingga didapatkan C2H2, dinamakan dengan etuna. Misalkan kalau kita mengambil C-nya adalah 7, C7, terus kemudian H2 kali 7 dikurangi 2, sehingga didapatkan C7H12, namanya heptuna. Itu untuk alkuna. Dan isomer untuk alkuna juga penamaannya juga hampir sama dengan alkena. Yang membedakan di sini adalah bahwa pada alkuna ya, maaf ya, alkuna ini ada rangkap 3. Tadi kalau alkena itu adalah rangkap 2, ini ada rangkap 3. Jadi misalkan ada contoh rantai yang paling bawah ini ya, ada C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita akan mencari C yang paling terpanjang. Nah, dari C sini yaitu adalah CH3, CH, C sama CH ini. Dari sini akan kita dapatkan satu rantai utama ya, di mana rantai utama ini akan melewati atau akan sejajar dengan ini dengan melewati rantai rangkapnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi di sini itu adalah ada C-nya ada 4. Jadi dinamakan satu butuna ya. Kemudian di sini ada ada satu namanya ini adalah cabangnya metil. Di sini adalah metil, namanya 3 metil. Kemudian untuk penamaannya alkuna itu sama ya tadi. Jadi kalau kita bisa membedakan di soal itu adalah rangkapnya, garisnya. Kalau di soalnya itu ada rangkapnya 3, berarti ini pasti alkuna. Kalau nggak ada rangkapnya sama sekali, cuma satu garis saja, berarti di sini adalah dia pakai alkana. Kemudian sifat-sifat hidrogen karbon seperti ini kita bisa mengetahui dari sifat N-butana. Ternyata dia titik lelehnya negatif 138 derajat Celcius, kemudian titik-titiknya negatif 0,5 dan seterusnya. Ini didapatkan dari percobaan. Jadi sekian pertemuan kali ini, saya kira sudah cukup ya untuk materi hidrokarbon. Yang hidrokarbon rangkapnya silakan dicatat aja untuk di buku catatannya. Untuk masalah dan silakan mencari satu contoh di internet, terserah apapun, satu contoh dari alkena sama alkuna, satu contoh aja beserta langkah-langkahnya biar kalian memahami juga, mencari informasi dari sumber lain. Jadi sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.